Ku terbiasa tersenyum. Setelah Romi pergi, Mia pun kembali pada aktivitasnya. Tak lupa, ia juga melakukan apa yang diminta suaminya tadi, seperti makan teratur dan juga tidur. Siang harinya, Mia dikejutkan dengan kedatangan Nyonya Niken. Ia berdiri di depan wanita yang seharusnya ia panggil ibu mertuanya. "Duduklah, bukankah kau sedang hamil? Aku tak mau Romi marah padaku karena membiarkanmu berdiri." Mia pun mengangguk patuh lalu duduk di depan wanita yang melahirkan suaminya itu. "Bagaimana kabarmu? Apa kau merasa sehat semenjak hamil atau merasa lemas?" tanya Nyonya Niken serius. "Saya baik-baik saja, Nyonya. Tapi, kalau malam saya muntah-muntah dan pusing, kata dokter itu hal biasa." Mia menjawab dengan jujur. Bagaimanapun ia tak bisa berbohong karena pastinya Nyonya Niken sudah tahu apa yang terjadi di rumah ini. Ia menganggap kalau saat ini Nyonya Niken sedang basa-basi saja. "Baguslah kalau begitu, aku tak ingin kau sakit karena itu bisa berefek pada cucuku." Nyonya Niken menggerakkan jarinya meminta Bibi Eni mendekat. "Saya, Nyonya, dalam botol ini ada rendaman tanaman yang sangat bagus untuk ibu hamil. Ini resep turun-temurun dari nenek moyangku. Ambil dan simpan, berikan pada Mia setelah dia makan." Bibi Eni menerima sebotol air yang katanya rendaman resep nenek moyang, lalu membawa botol berwarna hitam itu ke dapur. "Aku akan pulang, jaga kesehatanmu dan juga cucuku." Setelah mengatakan itu, Nyonya Niken pun berdiri lalu berjalan menuju pintu utama. "Terima kasih atas perhatian Anda, Nyonya. Hati-hati di jalan," ucap Mia menunduk hormat pada sang mertua. Mia tersenyum senang karena Nyonya Niken mulai menunjukkan perhatian padanya. Itu pasti karena ia sedang hamil. Nyonya Niken pun melaju meninggalkan pekarangan rumah. Tinggallah Mia yang mulai mengangkat kepalanya dan menghela nafas lega. Mia pun kembali masuk ke rumah. Ia ingin tidur sebentar. Hatinya masih terasa bahagia karena Nyonya Niken memperlakukannya tidak seperti seorang pelayan. Walau ia tahu, itu semua karena kehamilannya bukan karena ketulusan hati wanita tua itu untuk dirinya. Di sisi lain, Yola sudah pergi ke apartemen An. Wanita itu punya kunci duplikat apartemen kekasihnya, jadi ia bisa bebas keluar masuk. Yola menghempaskan tubuhnya di atas ranjang yang sering ia gunakan untuk bercinta dengan An. Ia jadi rindu pada kekasihnya itu. Tapi, tak apa. Rindu itu tak akan lama, karena An sedang dalam perjalanan menuju apartemen. Laki-laki itu langsung meninggalkan pekerjaannya saat mendengar Yola terluka. Sembari menunggu, Yola memilih membersihkan tubuhnya agar ia wangi saat dipeluk An nanti. Beberapa menit kemudian, An sudah datang. Yola langsung menyambut kekasih gelapnya itu. "Lukamu sangat parah, sayang. Aku tidak bisa menerima ini." An tampak geram melihat kening Yola yang diperban dan juga sudut bibir Yola yang robek. "Kau bisa membalasnya nanti. Sekarang aku ingin memelukmu, menghabiskan waktu bersamamu agar bisa menghilangkan luka di hatiku." Malam harinya, di kediaman Mia. Mia kini sedang menyisir rambutnya sembari sesekali melirik sang suami yang sibuk dengan ponselnya. Suara pintu kamar diketuk terdengar jelas.
Mia langsung menoleh ke arah pintu di mana seorang pelayan membawakan segelas air yang Mia sendiri tak tahu apa itu. "Permisi Tuan, Nona. Saya diperintahkan Bibi Eni untuk membawakan ini untuk Nona muda," ucap pelayan itu meletakkan gelas yang berisi air misterius. "Air apa itu?" tanya Romi menatap tajam pelayan yang menggantikan tugas Bibi Eni. "Ini adalah air yang diberikan Nyonya besar tadi siang, Tuan." Pelayan itu memang berkata jujur, bahwa air itu pemberian Nyonya Niken dan Bibi Eni sendiri yang menyuruhnya untuk mengantarkan ke kamar Mia. Romi pun menggerakkan tangannya mengusir sang pelayan. Setelah mengantarkan air dari Nyonya Niken, pelayan itu pun kembali ke bawah untuk memberitahukan Bibi Eni bahwa tugasnya sudah selesai. "Sudah saya antarkan," ucap pelayan itu saat sudah di depan Bibi Eni. Bibi Eni yang tampak sibuk mengecek tanggal kadaluarsa barang-barang dapur pun mengangguk. "Oh ya, bukankah wanita hamil tak boleh meminum air rendaman rumput itu?" ucap sang pelayan membuat Bibi Eni menghentikan aktivitasnya. "Apa maksudmu?" tanya Bibi Eni. Pelayan itu tampak salah tingkah karena takut jika yang ia ucapkanlah tadi salah. Saya pernah dengar kalau wanita hamil meminum air rendaman rumput Fatimah maka." "Apa?" Bibi Eni langsung mengambil botol berwarna hitam pemberian Nyonya Niken lalu mengeluarkan semua isinya. Hingga terlihatlah sesuatu yang seharusnya tak ada di botol itu. Dengan cepat Bibi Eni berlari menaiki tangga, sungguh bodoh dirinya. Sungguh teledor, bagaimana bisa ia tak mengecek terlebih dahulu isi dari botol itu? Ia begitu percaya pada Nyonya Niken tak akan menyakiti Mia karena wanita itu dipilih langsung oleh Nyonya Niken untuk menjadi istri Romi. Berbeda dengan Yola. "Nona," Bibi Eni membuka pintu dengan kasar lalu masuk ke kamar. "Ada apa Bibi?" tanya Mia mendorong tubuh suaminya yang tengah memeluknya. "Kenapa kau kurang ajar sekali?" bentak Romi kesal. Bibi Eni tak memperdulikan bentakan sang tuan. Ia fokus menatap nakas di mana ada gelas yang ia cari-cari. Tubuhnya langsung lemas saat melihat isi gelas itu sudah tak ada. "Nona, apa Anda meminum pemberian Nyonya besar tadi?" tanya Bibi Eni dengan wajah yang sudah memucat. "Iya," jawab Mia membuat Bibi Eni berlutut lemas. "Ada apa Bibi?" tanya Mia mendekati kepala pelayan rumahnya. "Saya pembunuh," lirih Bibi Eni. "Ada apa Bibi? Apa terjadi sesuatu?" tanya Mia bingung. "Apa Anda meminum air pemberian Nyonya besar, Nona?" tanya Bibi Eni sekali lagi. Ia memohon dalam hati agar Mia menjawab tidak. Sebenarnya tadi aku ingin meminumnya. Tapi, tiba-tiba saja suamiku membuangnya. Katanya airnya beraroma aneh dan dia tidak suka aromanya." Jawab Mia tersenyum lugu. Ia tak sadar karena sudah membuat Bibi Eni khawatir setengah mati hanya dengan jawaban iya tadi. "Padahal kan aku ingin meminumnya, pasti khasiatnya banyak kan?" Bibi Eni langsung menggeleng dan memeluk Mia. "Saya bersyukur karena Anda tidak meminum air itu." Bibi Eni benar-benar bersyukur karena semuanya baik-baik saja walau ia sudah teledor. "Memangnya kenapa?" tanya Mia bingung melihat Bibi Eni yang histeris karena hanya mendengarnya sudah meminum air pemberian dari mertuanya. "Karena air itu." Sebaiknya kau keluar karena aku sudah mengantuk," sela Romi menatap tajam Bibi Eni. Menyadari kesalahannya sudah diketahui sang tuan,
Bibi Eni pun langsung mengangguk patuh lalu mengundurkan diri dengan hati yang lega. "Bibi Eni tadi kenapa, sayang?" tanya Mia kembali duduk di samping sang suami. "Aku tidak tahu." Romi langsung memeluk Mia mengajak istrinya itu untuk berbaring. "Jangan mudah percaya pada siapapun hanya karena dia terlihat baik padamu," tegas Romi mengelus pipi Mia. "Maksudnya?" tanya Mia tak mengerti. "Tidurlah, besok kita akan melihat kakakmu," kata Dokter Lee. "Mereka sudah menemukan pendonor yang cocok," ucap Romi mengalihkan topik pembicaraan. Mendengar itu, Mia langsung duduk menatap suaminya dengan tatapan tak percaya. "Benarkah? Apa itu benar, sayang?" tanya Mia dengan mata yang berkaca-kaca. Romi pun langsung mengangguk mengiyakan. Dengan semangat, Mia langsung memeluk suaminya sembari menangis haru. "Terima kasih, sayang. Terima kasih. Sudah, jangan menangis. Aku tak suka melihatmu tidur sebelum aku menidurimu." "Siap, bos, hehehehe. Di sisi lain, aku hamil, An.